uang yang tadinya untuk persiapan hari raya dan akhirnya dicuri maling. Dan bagaimana rumahnya kok sampai dicuri maling? Oke, langsung kita selidiki, langsung kita lihat ya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Senang berjumpa dengan saya ya, Zainal Story. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu atau mengecek, mengoleksi lah ya, bukan mengoleksi, melihat rumah TKI yang kemalingan atau kecurian, yang kena maling ya. Dan rumahnya itu seperti apa, dia bobolnya itu lewat mana. Oke, langsung kita lihat bersama-sama ya, geng. Ini geng rumahnya, geng. Oke, langsung kita masuk ya. Lewat kiri Pak ya. Masuk, geng. Sebenarnya rumahnya ini masih boleh tahan, geng, masih cantik. Ini pun belum ada rapuh-rapuh ya. Nah, ini rumah-rumahan. Ini pun masih rapat dibanding rumah saya yang saya tayangkan kemarin itu. Namun di belakang ini memang ada agak rusak lah. Mungkin dia lewat sini atau mungkin. Ini pun masih kuat, geng. Bukan gapuk ya. Masih rosa. Nih, dan ini jendela pun ditaruh pengaman biar nggak ada maling. Tapi masih saja ada maling yang masuk. Tapi yang belakang sini memang agak sedikit rusak ya. Kena banjir nih, geng. Biasalah. Ini masih kuat semua. Katanya dulunya itu malingnya lalu di sini, geng. Lalu sini. Karena di belakang sini pun bisa. Itu agak rusak, dia mau lewat yang sini tadi. Namun nggak bisa karena di sini masih kuat, masih rapat. Jadi mungkin coba saya tanya yang punya dulu, lewat mana malingnya itu ya. Lewat mana, Pak? Bocor, jebol. Nah, ternyata ini, geng, lewat bilik ini, bilik yang sudah rusak, nggak kepakai, dan orangnya pun juga, yang punya rumah pun juga nggak perasan kalau ternyata di sini tuh maling bisa masuk. Ini seperti ini rumahnya dia. Sebenarnya itu dulu itu masih rapat, geng, dan itu dibobol oleh maling, akhirnya jadi rusak. Ini rusak, hancur sudah. Pasal maling dan banjir ini. Nah, ini rumahnya yang kemalingan, geng. Coba kita tanya-tanya ya, Pak. Gimana rasanya, Pak, kena maling itu, Pak? Ya, gimana ya? Ya sebenarnya sih jengkel, tapi bagaimana lagi? Mengikhlaskan dengan terpaksa ya. Mengikhlaskan dengan terpaksa lah. Cuman mau dicari juga ya nggak kembali, ya ikhlaskan aja, tapi ya terpaksa aja ya. Nah, ini buat pelajaran para geng-geng semua ya, yang ada di Malaysia, dimanapun kita berada, lebih berhati-hati dengan adanya video ini. Bukannya kita, tujuan saya video ini bukannya kita mau memberi apa gitu ya, bukannya pamer rumah atau apa, bukan, tapi memberi motivasi buat para kawan-kawan kita semua dimanapun Anda berada, berhati-hatilah dalam menaruh uang. Yang kehilangan itu berapa, Pak, hartanya, Pak? 2.000 ringgit Malaysia ya. Iya. 2.000 ringgit Malaysia itu berarti kalau dirupiahkan sekitar 6.500.000-an, geng. Lumayan banyak. Sebenarnya itu buat persiapan hari raya ya, Pak? Iya, persiapan hari raya. Wah. Ya, namanya juga nasib ya, Pak. Itu semua buat kita pelajaran ya. Iya. Katanya sini ada kejadian kemalingan, Bu. Gimana ceritanya, Bu? Yang kok bisa masuk sampai sini? Bukan begini, kita nih sekitar jam 6.30 lah, 6.30 sampai rumah itu pintu belakang masih dibawa lagi, masih dikunci kan. Lepas itu saya tengok bilik sini saya tiba-tiba saya ingat suami sudah balik. Rupa-rupanya saya tengok mangga itu sudah dicongkel itu. Ini lepas itu saya tengok itu tilam sudah dibalik-balik sama itu almari itu kan, almari itu sudah ditarik baju dia, sudah dibolak-balik pusing-pusing lah macam itulah. Saya tengok apa itu, saya ingat saya ada uang. Rupanya saya tengok kotak itu sudah tak ada. Sudah apa itu semua sudah tinggal kotak ya? Saja lah, berselerekan lah kira macam itulah. Lepas itu sampai baju-baju pun bagaimana di sini saya tengok
nasib baik saya punya HP itu, suami itu ada lagi. Saya cakap syukur alhamdulillah dia tak ambil. Mungkin dia sudah dapat uang kan, sudah dapat uang tuh dia uang sekitar 2.000 itu mungkin sudah ya happy lah, seronok lah macam itu namanya 2.000 ringgit itu ya? Rumah sudah terbongkar semua. Oh, berarti kejadian tahu itu setelah pulang kerja ya? Setelah pulang kerja lah, kalau itu tahu jam berapa, saya ingat mungkin dalam pagi lah, pagi kan tak ada orang, sudah biasa tengok suami saya, dia pergi kerja kan, tak balik lah, tak pulang lah, saya pun dari pagi sampai ke petang baru balik, dia lewat dari samping tepi rumah itu, tepi sungai kan, itu kan tak orang tak nampak. Setelah kejadian ini gimana rasanya, atau mengikhlaskan atau gimana, atau buat pelajaran teman-teman? Kalau cakap ikhlas tuh tahu tak ikhlas sangat. Pasal kita nih jerih payah saya titik perlu saya kan. Itu kalau macam untuk derma saya ikhlas lahir batin lah. Tapi kalau untuk orang curi itu mungkin walaupun kata ikhlas itu barang sudah hilang, itu halal itu tak halalkan lah saya cakap macam itu. Pasal kita boleh ibaratkan kata saya menabung dari sen-sen saja, bukan saya orang senang, saya kuli kalau saya tak kerja penat-penat kaki itu sampai bengkak-bengkak sampai apapun mana ada uang. Mesti kita mau berjuang, mau ingat bangun pagi sampai malam itu cari rezeki. Namanya kita ini mau berusaha, namanya duduk Malaysia kita orang susah kan. Cari yang mesti lebih. Mau cari yang lebih. Kalau setakat untuk makan kita mau makan jauh-jauh dekat sini. Ya kalau setakat cakap itu halal itu tak ada halal lah. Kalau saya untuk derma anak yatim itu saya ikhlas lah. Kalau untuk orang curi itu ya mudah-mudahan lah lain kali lah itu. Biarlah Tuhan yang membalasnya ya. Iya, biarlah nanti Tuhan saja yang boleh membalasnya. Itu saja. Dan ini suaminya. Gimana rasanya Pak? Nah, ikhlaskan aja lah, barang udah hilang. Semoga dengan kejadian ini bisa buat pelajaran para kita semua ya. Pelajaran buat kita lain kali tak payah simpan-simpan, walaupun kita 10 ringgit 20 ringgit itu kalau saya bagi orang yang tak mampu, orang tak apa, saya ikhlas, tapi orang macam itu saya tak ikhlas. Oke. Syukurnya Bapak ini sangatlah sabar dan dia nggak mau melaporkan ke polisi. Biarlah Tuhan yang membalas. Memang itu ya namanya juga mencuri, mungkin dia orang yang lebih membutuhkan, namun bukan begitulah caranya. Kejadian ini sebelum hari raya ya geng, dan ini sudah dirapikan. Dulunya waktu dia kemalingan itu ya acak-acakan lah rumah ini, namanya juga maling ya, dicari barang-barang yang berharga. Lah dimanapun Anda berada, kita pun ke negeri orang, ke negeri jiran ini kan juga mencari harta yang lebih ya. Nah, kita lebih berhati-hati. Dengan adanya video ini bisa memberi pelajaran para kita semua. Kalau punya uangnya lebih ya kita hantar pulang ke Indonesia, atau disimpan yang lebih aman, atau disimpan ke bosnya kita masing-masing biar lebih aman ya, biar nggak kemalingan lagi. Dan buat orang yang mencuri ya sudahlah, kalau kamu memang mengambil haknya orang silahkan, tapi Tuhanlah yang membalas, karena Tuhan lebih tahu daripada apa yang kamu pikirkan di depannya nanti. Dan semoga dengan video ini yang mencuri atau yang mengambil hak orang ini menonton, dan semoga Tuhan memberi kesadaran kepada orang itu biar nggak diulanginya lagi. Dari sini semoga bisa memotivasi para geng-geng semua, dan saya Zainal Satori beserta kawan-kawan, karena ini masih hari raya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Zainal Satori, TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.